Man tawahhama anna lahu waliyan awla minallahi qallat ma'rifatuhu billahi. Man tawahhama, siapa yang menyangka, siapa yang mengira, anna lahu waliyan awla, bahwasanya dia punya seorang penolong awla yang lebih utama minallahi, daripada Allah subhanahu wa ta'ala, qallat ma'rifatuhu billahi, maka sedikit sekali pengenalan dia tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat, sempit sekali ma'rifatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menyangka bahwa ada sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan pertolongan dalam bentuk manfaat apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini berarti orang ini qallat ma'rifatuhu billah, sempit, sedikit ma'rifatnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala, pengenalannya tentang Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan kata lain, istilah kasarnya, akidahnya masih cetek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiz ziham, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Burhanuddin beserta segenap jajaran pengurus DKM. Yang saya hormati guru kita bersama Ustadz Herlan Taufik dan juga para guru-guru lainnya serta seluruh jamaah hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada malam hari ini Allah pertemukan kembali di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan juga berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah kita seperti biasa mengawali kajian kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang berkah dan berlimpah serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puncaknya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatur rabi'atu asyarata an ba'dil hukama'i man tawahhama anna lahu waliyan awla minallahi qallat ma'rifatuhu billahi wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu binafsihi. Makalah atau ucapan atau nasihat yang ke-14 an ba'dil hukama'i, dari sebagian ulama-ulama ahli hikmah, ay awliyai, yaitu para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Man tawahhama anna lahu waliyan awla minallahi qallat ma'rifatuhu billahi. Man tawahhama, siapa yang menyangka, siapa yang mengira, anna lahu waliyan aula, bahwasanya dia punya seorang penolong, aula yang lebih utama, minallahi, daripada Allah subhanahu wa ta'ala, qallat ma'rifatuhu billahi, maka sedikit sekali pengenalan dia tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat, sempit sekali ma'rifatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menyangka bahwa ada sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan pertolongan dalam bentuk manfaat apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini berarti orang ini qallat ma'rifatuhu billah, sempit, sedikit ma'rifatnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala, pengenalannya tentang Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan kata lain, istilah kasarnya, akidahnya masih cetek, masih langka. Karena memang tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan ataupun manfaat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang beranggapan bahwa ada sesuatu yang bisa menolong selain Allah subhanahu wa ta'ala, berarti orang ini mengarah kepada kemusyrikan, syirik. Nah, oleh karenanya yakini bahwa semua pertolongan itu sumbernya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah memberikan satu nasihat kepada sahabat Abdullah bin Abbas.
Saat itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Jadi naik kendaraan onta bersama Rasulullah, dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngasih nasihat begini, ya gulam, wahai anak muda, ihfazillaha yahfazka, peliharalah Allah, pasti Allah akan memeliharamu. Tentu makna ihfazillah, peliharalah Allah, peliharalah agama Allah, syariat Allah, laksanakan semua perintah-perintahnya, jauhkan semua larangan-larangannya, tegakkan, hidupkan syariatnya. Kalau kita sudah komitmen untuk menghidupkan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan memelihara kita dari apapun. Kemudian dalam nasihat itu Nabi mengatakan, andai kata seluruh makhluk bersatu bersekutu untuk memberikan bahaya mudarat kepadamu, untuk membahayakanmu, nggak akan mampu kalau bukan karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, andai seluruh makhluk bersekutu di seluruh alam semesta raya ini untuk memberikan manfaat, keuntungan, kebahagiaan kepada kita, kalau Allah nggak ngizinin, nggak bisa. Jadi semuanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Dan barang siapa yang menyangka, mengira anna lahu aduwan, bahwa dia mempunyai musuh, a'da yang lebih kuat, min nafsihi dari dirinya, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, maka sempit sekali pengenalannya tentang dirinya. Jadi siapa yang menyangka bahwa dia punya musuh yang lebih kuat, yang lebih bahaya dari dirinya sendiri, ai syahwati, syahwatnya, hawa nafsunya, berarti dia belum kenal dirinya, sempit pemahamannya tentang dirinya. Artinya apa? Musuh yang paling berat dalam hidup kita ini hawa nafsu kita sendiri, syahwat kita sendiri. Jadi kalau kita beranggapan bahwa ada musuh selain hawa nafsu kita sendiri yang lebih berat, yang lebih kuat, yang lebih berbahaya, berarti kita belum kenal sama diri kita. Nah, makanya ada ungkapan kalimat, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Makanya harus kita kenalin diri kita, harus kita kenalin hawa nafsu kita, kelemahan kita, watak kita, karakter kita. Kalau kita mengeluarkan karakter yang kayak gini, ini bagaimana? Apakah bermanfaat atau justru menimbulkan mudarat? Kenali, gali diri kita, jiwa kita. Kalau kita sudah fokus menggali, mengenal jiwa kita, diri kita, maka kita pasti akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat ini intinya bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada musuh yang lebih besar, yang lebih berbahaya daripada hawa nafsu kita sendiri. Wal maqalatul khamisatu asyara,
Maqalah yang ke-15 an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi. Jadi ini nasihat ini langsung keluar dari mulut sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar. Abu Bakar bin Utsman. Nama aslinya Abdullah. Utsman nama panggilannya Abu Kuhafah. Jadi Abu Bakar ini sebenarnya Abdullah bin Abi Kuhafah. Bapaknya namanya Utsman. Dipanggilnya kunyahnya Abu Kuhafah. Abu Bakar nama aslinya siapa? Abdullah. Dipanggilnya Abu Bakar. Bapaknya Abu Kuhafah, nama aslinya Utsman. Ibunya Ummul Khair. Semuanya sahabat Nabi, beriman kepada Nabi. Bapaknya dan ibunya berimannya belakangan. Abu Bakar lebih dulu. Bahkan di antara golongan laki-laki dewasa yang paling pertama beriman kepada Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Baru kemudian bapaknya dan ibunya Ummul Khair. Mereka menyusul beriman pada saat Fathu Makkah, penundukan kota Mekah. Jadi nama aslinya Abu Bakar Abdullah. As-Siddiq itu laqab, julukan. Julukan As-Siddiq orang yang selalu membenarkan, artinya selalu ngebenerin ucapan Nabi. Terlebih-lebih pada saat Nabi bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj yang baru saja dialaminya. Pagi-pagi Nabi cerita di hadapan orang-orang Quraisy. Semua orang bilang ini Muhammad gila. Kebanyakan orang, terutama orang-orang kafir Quraisy. Muhammad gila. Dia bilang ketemu Tuhannya di langit ke-7 dalam waktu nggak sampai separuh malam. Tapi Abu Bakar dengan semua ucapan Nabi, "Shaddaqta ya Muhammad," benar engkau hai Muhammad, selalu ngebenerin. Makanya ada ungkapan dari ulama, andai kata iman seluruh penduduk bumi ini ditimbang dengan iman seorang Abu Bakar, maka lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi As-Siddiq ini gelar laqab karena dia selalu membenarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar ini adalah sahabat yang paling istimewa, nomor 1. Min amanin nasi bimalihi wa suhbatihi. Tidak ada orang yang lebih loyal dalam urusan persahabatan dan mengorbankan hartanya kepada Rasulullah selain Abu Bakar. Sampai Nabi bilang begini, "Lawittakhajan nasu khalilah." Seandainya aku boleh mengambil manusia, memilih manusia sebagai kekasih, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar ini kekasih. Walakin ukhuwatun bil Islam, tapi ini persaudaraan dalam Islam. Andai Allah tidak melarang Nabi menjadikan kekasih di antara manusia, maka Nabi akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Karena begitu loyalnya sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah dalam urusan keimanan tentu, urusan harta, urusan jiwa raganya untuk membela Rasulullah. Jangan ditanya, ketika peristiwa hijrah saat mereka dikejar antara hidup dan mati oleh orang-orang kafir Quraisy, karena semua orang Quraisy sudah sepakat dari hasil pertemuan di Majlis Darun Nadwah bahwa Rasulullah harus dibunuh. Ini Abu Bakar yang begitu punya kontribusi yang begitu luar biasa kepada Rasulullah. Pergi bersama Rasulullah hijrah di Gua Sur. Nabi
sudah lemah jalannya digendong sama Abu Bakar sampai ke Gua Sur. Begitu sampai Nabi mau masuk enggak dikasih. Ya Rasulullah, kamu diam, engkau diam. Biar saya dulu yang masuk. Kalau terjadi apa-apa di dalam gua, biar saya korban. Begitu disibak, dia rasakan aman, baru Rasulullah dikasih masuk. Sampai Rasulullah tertidur di dalam gua di paha Abu Bakar, lalu dari lubang keluar ular, ditutup oleh kakinya Abu Bakar, terus sampai digigit kakinya. Nahan sakit Abu Bakar nggak mau teriak, takut Nabi bangun. Saking dahsyatnya rasa sakit gigitan ular berbisa sampai menetes air matanya. Akhirnya air matanya jatuh persis di muka Nabi. Bangun Nabi. Nabi kemudian bertanya, ada apa ya Abu Bakar? Yang kemudian kalimatnya terkenal, la tahzan, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nabi nggak tahu. Bukan masalah itu Rasulullah, kaki saya digigit ular. Kenapa? Ngelindungin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kontribusinya begitu sangat luar biasa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemarin ada tuh Nabi nanya malaikat Jibril, sifli hasanati Umar, sifati kebaikan-kebaikan Umar kepada saya wahai Jibril. Kata malaikat Jibril, andai kata ranting-ranting pohon dijadikan sebagai pena, kemudian air lautan yang ada di dunia dijadikan sebagai tinta untuk menulis kebaikan Umar, nggak cukup kata Jibril, saking banyaknya. Terus Nabi nanya lagi, sifli hasanati Abu Bakr, sifati kepada saya kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Apa kata Jibril? Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakr. Umar itu salah satu kebaikan di antara sekian banyak kebaikan yang ada dalam Abu Bakar. Nah kalau Umar aja kata malaikat Jibril digambarkan andai seluruh ranting pohon dijadikan sebagai pena, kemudian air lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis semua kebaikan Umar, nggak cukup. Bagaimana Abu Bakar? Nah makanya saya pernah sampaikan, jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita nggak boleh manggil sahabat empat ini secara acak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar nulis kitab, nulis buku atau nyebut nama empat sahabat Khulafaur Rasyidin ini. Harus sesuai dengan urutannya. Karena memang Allah telah menempatkan posisi mereka sesuai dengan kemuliaannya masing-masing. Bi qaulihi ta'ala, Abu Bakar menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, jaharal fasadu fil barri wal bahri. Ini Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Yang lengkap ayatnya, jaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, yang semuanya adalah karena ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu, Allah ingin menunjukkan hasil akibat perbuatan manusia, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dalam penafsiran Abu Bakar, ay Abu Bakrin tafsiri jalika al-birru huwal lisan. Abu Bakar menafsirkan ayat tadi, al-birru huwal lisan, yang dimaksud dengan daratan itu adalah lisan. Jadi lisan manusia ini diumpamakan sebagai daratan, artinya rusaknya lidah
lisan, ucapan, di mana manusia sembarang ngucapin lidahnya, maka akan menimbulkan kerusakan di daratan. Jadi kalau manusia sudah begitu mudah merekayasa kalimat kata-kata yang tujuannya untuk sebuah kejahatan, gampang mengucapkan kata-kata yang hoak, yang dusta, yang jahat lewat lidahnya, maka daratan ini Allah akan hancurkan. Gitu maksudnya. Karena memang ketaatan dosa kita, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan mengakibatkan rusaknya daratan. Wal bahru huwal qalbu. Adapun yang dimaksud dengan lautan tadi, jaharul fasadu fil barri wal bahri. Jadi yang dimaksud al-bahru, lautan itu adalah al-qalbu, hati. Fa ija fasadal lisan, apabila rusak lisan, bakat alaihin nufus, maka menangislah manusia. Wa ija fasadal qalbu, dan apabila rusak hati, bakat alaihil malaikatu, maka para malaikat akan menangis karena menyesalkannya. Jadi tadi kalau daratan itu lisan, kalau manusia lisannya sudah nggak bisa dijaga, maka daratan ini akan rusak, dirusakkan, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud dengan bahari tadi, fil barri wal bahri, lautan, itu maksudnya hati manusia. Kalau hati manusia sudah menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala, maka lautan ini akan ditumpahkan, akan menjadi bencana buat manusia. Jadi dua hal yang harus kita jaga, lisan dan hati kita, agar kita selalu konsekuen dengan ajaran Allah lewat lisan dan hati kita. Makanya ada ungkapan dari ulama namanya Al-Imam Abul Aliyah. Beliau mengatakan begini, man asallaha fil ardi faqad afsada fil ardi. Siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi, maka sesungguhnya dia telah merusak bumi ini. Li'anna salahal ardi was sama'i bitta'ati, karena baiknya bumi, daratan dan juga langit itu bitta'ati, tergantung ketaatan kita sebagai manusia. Artinya bumi ini akan damai-damai aja, aman, nyaman, enggak terjadi gempa, gunung meletus, banjir bandang, longsor dan sebagainya, kalau kita semuanya taat kepada Allah. Lewat apa? Lisan kita jaga, hati kita jaga. Hati ini lebih bahaya. Kalau hati kita sudah menyimpang, kita udah nggak takut lagi dari Allah. Akhirnya apa? Apapun akan dilakukan manusia kalau hatinya sudah tidak punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini yang bisa menimbulkan bencana, baik di daratan ataupun di lautan. Maka sering terjadi fenomena yang kita bisa dapatkan, itu terjadinya bencana karena banyaknya manusia yang bermaksiat. Terjadinya tsunami di beberapa daerah, contoh seperti di Palu. Ternyata memang di situ, bahkan wallahu alam benar ataupun enggak, jadi ada informasi di situ ada khusus pulau di mana orang telanjang bulat, nggak pakai pakaian sama sekali. Jadi ada komunitas semacam itu, orang-orang luar negeri. Pantas kemudian air ini ditumpahkan. Kenapa? Karena muak. Makanya air ini kalau lidah kita positif,
hati kita juga positif dengan bacaan-bacaan yang positif. Ini bisa jadi mediasi obat. Seringkali kan orang minta doa, diantaranya biar sembuh dari penyakit, dibacain doa lewat media air. Karena begini, ini sudah diteliti oleh ilmuwan Jepang. Jadi air yang ada di lingkungan kita ini tergantung dengan perbuatan kita, ucapan kita, hati kita, perbuatan kita. Kalau kita selalu positif baik, ini molekul air ini akan naik menjadi positif. Ini orang Jepang yang neliti. Tapi kalau hati kita buruk, lisan kita juga jelek, jahat, ini air ini juga akan semakin memburuk, menurun kualitasnya. Nah ini air segelas, air seember. Lah kalau di lautan orang di pinggir-pinggir pantai melakukan maksiat dengan begitu bebas, bangga. Air segitu banyaknya. Na'udzubillah. Jadi terbukti ada bukti yang jelas dari apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq bahwa kepandaian kita dalam menjaga lisan ini akan mempengaruhi suburnya daratan bumi yang ada di lingkungan kita. Begitu juga kepandaian kita dalam menjaga hati kita, akidah kita tidak menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala, ini akan berakibat pada tenangnya air di samudra lautan. Jadi pengaruhnya semuanya apa? Dari diri kita sendiri. Semua bencana-bencana yang timbul, makanya Allah Subhanahu wa taala bilangnya begitu. Joharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan. Sekarang kalau kita pikir secara logika, dengan kemampuan apa manusia bisa merusak lautan? Coba. Air laut, samudra yang begitu banyak, sedemikian banyaknya. Dengan cara apa manusia bisa merusak lautan? Nggak bisa. Umpamanya air dibendung atau diapain, atau dibikin nggak jalan, atau dibikin kotor, nggak bisa. Tapi yang membuat air laut rusak sehingga kemudian marah, itu adalah perbuatan kita. Makanya Joharul Fasadu, telah tampak kerusakan di daratan, di lautan. Semuanya karena ulah tangan-tangan manusia. Jadi kalau kita pengen daratan dan lautan ini aman, nyaman, gak bermasalah buat kita, maka kita semuanya harus taat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu sadisatu asyara. Maqalah yang ke-16, nasihat yang ke-16. Kila dikatakan, inna sahwata tasirul muluka abidan, was-sabra yasirul abida mulukan. Inna sahwata, sesungguhnya sahwat, hawa nafsu, tasirul muluka abidan, bisa menjadikan seorang raja menjadi budak. Dengan sebab hawa nafsu, seorang raja yang begitu dihormati, dihargai, dijadikan sebagai panutan oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya, oleh bangsanya. Tapi ketika dia tidak mampu menundukkan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi seperti budak di mata manusia.
Was-sabra yasirul abida mulukan. Dan sebaliknya was-sabra, sikap sabar, sifat sabar yasirul abida mulukan, bisa menjadikan seorang budak menjadi seorang raja. Seorang yang punya profesi yang rendah seperti budak atau apalah kuli-kuli panggul dan sebagainya, tapi dia bisa menjadi seorang raja lantaran apa? Dia memiliki sifat sabar, baik di mata Allah, di mata penduduk langit, di mata manusia. Orang yang mampu bersabar dalam rangka memanage, dalam rangka menahan hawa nafsunya, maka dia akan dijadikan oleh Allah laksana raja yang dihormati oleh rakyatnya. Tapi sebaliknya tadi, kalau orang selalu memperturutkan hawa nafsunya meski dia seorang raja sekalipun, ini kan kiasan. Artinya walaupun dia seorang pejabat atau bahkan mungkin kiai, ustadz, begitu dihormati, tapi kalau ternyata dia tidak bisa menundukkan syahwatnya, maka dia akan dihinakan. Tapi sebaliknya, seorang yang berprofesi rendahan seperti budak dan sebagainya, kalau dia bisa bersabar dalam menundukkan hawa nafsunya, maka dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti raja di mata rakyatnya, artinya dihormati oleh banyak manusia. Ala tara ila Yusufa wa Zulaikha. Ala tara, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian berpikir ila Yusufa, kepada Yusuf, maksudnya Nabi Yusuf, wa Zulaikha, dan Zulaikha. Jadi Zulaikha ini seorang istri pembesar Mesir, istri orang yang mulia di negara Mesir, seorang pejabat negara yang berparas cantik, yang sesungguhnya Nabi Yusuf sekalipun terpana dengan kecantikan Zulaikha, walaupun condongnya Zulaikha lebih terpana dengan ketampanan Yusuf. Cuma Nabi Yusuf bisa menahan gejolaknya, syahwatnya terhadap Zulaikha. Makanya dalam Al-Quran ada penjelasan begini, walaqad hammat bihi wa hammat biha. Jadi Nabi Yusuf juga punya apa ser dengan Zulaikha, apalagi Zulaikha. Cuma Nabi Yusuf bersabar mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Zulaikha karena merasa seorang pembesar, sehingga dia berpikir bahwa apapun yang dia inginkan, apalagi terhadap seorang anak pungutnya, anggaplah bujang, apa sih resikonya gitu. Akhirnya setelah terjadi sesuatu yang hampir saja membuat malu, dan memang itu sudah terjadi di hadapan suami dari Zulaikha, jadi tertangkap. Nah setelah diproses, ternyata yang bersalah itu Zulaikha. Kenapa? Karena dia yang menarik gamis Nabi Yusuf dari belakang. Artinya ini yang maksa Zulaikha, yang dengan sebab itu kemudian seluruh istana merendahkan dan mencaci maki itu Zulaikha yang merupakan istri pembesar istana Mesir. Sementara Yusuf ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di kemudian hari ini Nabi Yusuf ini diangkat sebagai pejabat di istana itu. Urusan bulog, urusan logistik makanan.
Jadi dari cerita atau kisah antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha ini bisa kita ambil satu pelajaran sesuai dengan nasihat ini, bahwa seorang yang tingkat kehidupannya lebih rendah dalam urusan dunia, jika dia mampu bersabar dalam menangani hawa nafsunya, maka dia akan dijadikan raja oleh Allah di mata manusia. Sebaliknya seorang yang dianggap mulia, seorang pejabat yang dengan jabatannya yang tinggi dihormati oleh manusia, ditambah dengan orang yang kaya raya hartawan, tapi kalau dia tidak mampu menundukkan hawa nafsunya, maka Allah akan jadikan di mata manusia seperti budak. Persis seperti kisah yang terjadi antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha tadi. Karena Nabi Yusuf ini mampu bersabar. Walaqad hammat bihi wa hammat biha. Jadi antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha sebenarnya memang ya ada ketertarikan satu sama lain. Cuma Nabi Yusuf ini lebih condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersabar menundukkan hawa nafsunya. Sebaliknya Zulaikha justru dia lebih mengumbar hawa nafsunya. Makanya dijadikanlah Zulaikha ini hina di mata manusia, terutama di mata pembesar-pembesar istana. Karena memang Nabi Yusuf ini nabi yang tampan rupawan. Makanya Zulaikha pernah ngerjain istri-istri pembesar lain di istana. Diundang, saat mereka ngumpul dikasih satu persatu pisau dengan buah masing-masing, disuruh ngupas bareng. Nah saat mereka sibuk ngupas buah masing-masing, Nabi Yusuf suruh keluar di hadapan mereka berjalan. Ini istri-istri pembesar begitu melihat ketampanan Nabi Yusuf, dia lupa lagi megang pisau. Bukan buah yang dia potong, tapi tangan yang dipotong. Sampai takjubnya para istri-istri pembesar istana ini melihat ketampanan Yusuf. Mereka mengatakan, ini malaikat yang mulia, bukan manusia. Kenapa? Saking tampannya itu raut wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya Zulaikha ingin membuktikan, kalau saya sampai nggak bisa nahan hawa nafsu saya, ya karena memang kenyataannya kayak gitu. Jadi sengaja. Meskipun itu tentu untuk menutupi apa kesalahan dia. Wal maqalatu sabi'atu, nasihat yang sabi'atu asyara, nasihat yang ke-17. Kila dikatakan, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran, wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Tuba, beruntunglah, liman kana aqluhu amiran, orang yang menjadikan akalnya ini sebagai raja. Amir itu pemimpin, pemerintah. Wa hawahu asiran, dan menjadikan hawa nafsunya itu sebagai asiran, apa, orang yang tawanan. Beruntunglah orang yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin, sebagai raja. Sebaliknya hawa nafsunya dijadikan sebagai tawanan. Jadi segala sesuatunya ditentukan oleh akal dia, hawa nafsu nggak dikasih kesempatan. Jadi kita yang bisa
merefleksikan diri kita dengan mengedepankan akal kita dibanding hawa nafsu kita, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang beruntung. Kita ini dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, inilah bagian dari hujjah, di mana manusia nggak bisa membantah. Karena ada orang begini, kita masuk surga, masuk neraka, semuanya emang udah diatur sama Allah, sudah menjadi catatan Allah, kehendak Allah. Nggak begitu. Kita dikasih anugerah oleh Allah akal, hati, akal dan hati, yang dengan dua alat ini kita bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Makanya beruntunglah orang yang lebih mengedepankan akalnya ketimbang hawa nafsunya. Semuanya dikasih oleh Allah, hawa nafsu, akal, hati, pikiran. Nah, tinggal mana yang lebih dominan. Dan yang ngatur, yang manage kita sendiri. Kita sendiri. Makanya kita nggak punya alasan, nggak punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa wailun, dan celakalah liman kana huwa amiran, liman kana hawahu amiran, bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin, wa aqluhu asiran, sebaliknya akalnya sebagai tawanan. Nah, ini yang hancur. Orang yang mengedepankan hawa nafsunya ketimbang akalnya, ya udah, hancurlah hidupnya. Jadi akal kita, hati kita harus lebih dominan, harus lebih ke depan, harus lebih berkuasa, menjadi pemimpin ketimbang hawa nafsu kita. Makanya kita ini dikasih bekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat motor ini, akal dan hati ini adalah mesinnya. Jadi jangan sampai akal dan hati kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau kita pengen beruntung, maka kita harus bisa menjadikan akal dan hati ini sebagai pemimpin, penentu langkah kita, penentu ucapan kita, dan penentu perbuatan kita. Niscaya kita akan menjadi manusia-manusia yang beruntung. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an wa nas'aluka amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma aslih jata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.